Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasan? Kembali lagi dengan saya. Oke, hari ini Anyar akan menceritakan ataupun memberi tips, yaitu 5 tips hemat selama bekerja di Jepang. Kenapa sih kita harus hidup hemat di Jepang? Oke, jangan kemana-mana ya, tonton terus di Anyar Channel. Oke, kita langsung aja masuk. Kenapa sih kita harus hidup hemat di Jepang? Dikarenakan Jepang itu adalah tempat yang biaya kehidupannya sangat mahal. Barang-barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari itu juga banyak barang branded, itu mahal. Dan transportasi itu mahal. Biaya kesehatan, biaya jasa itu semuanya mahal. Jadi di sini Anyar akan memberikan 5 tips hemat selama bekerja di Jepang. Oke, yang pertama, prioritaskan kebutuhan pokok. Kenapa? Saat kita udah membeli kebutuhan pokok apa aja yang kita butuhkan dalam 1 bulan, seperti bahan baku minyak, gula, beras, terus telur yang emang biasa kita stok di kulkas, itu kita nggak akan susah saat kita nggak megang uang. Kenapa? Udah ada nasi, udah ada minyak. Jadi itu sangat penting. Itu adalah prioritas utama saat kita di Jepang dalam hidup hemat. Oke, yang kedua, kirim uang ke Indonesia. Kenapa? Begitu kita kajian, kita udah harus punya planning berapa uang yang memang kita harus kirim ke Indonesia. Dan pengiriman ke Indonesia itu banyak ya. Ada Brastel, ada Kyodai, Semel, SBI, Many Express, terus ada juga Dekom. Nah, jadi dengan banyaknya pengiriman uang ke Indonesia, itu dimudahkan sekali kita untuk mengirim uang ke Indonesia dimanapun dan kapanpun, baik itu hari Minggu juga bisa. Jadi memang harus uangnya dikirim ke Indonesia, baik itu rekening kita sendiri ataupun rekening orang tua kita. Yang ketiga, paket liburan hemat. Ya, kenapa paket liburan hemat? Karena yang namanya transportasi di Jepang itu mahal. Contohnya saat kita mau pergi dari Nagoya ke Tokyo, kita menggunakan Shinkansen itu mahal ya. Tapi kalau kita menggunakan JR itu lebih murah. Jadi di sini solusinya kita harus mencari liburan yang murah, seperti kita pergi ke taman, tempat bersejarah, ataupun kita menggunakan travel yang memang itu di waktu musim libur panjang seperti Golden Week, Natsuyatsumi ataupun Fuyuyasumi gitu. Dengan adanya kita datang ke tempat yang biaya masuknya nggak bayar ataupun biaya transportasinya itu lebih murah, itu akan menghemat biaya pengeluaran kita selama liburan. Oke, yang keempat, gaya hidup yang sederhana. Kenapa? Yang namanya kita hidup di Jepang, kita selalu tidak asing dengan barang branded. Jadi agar uang kita tidak terkuras habis, lebih mementingkan apa yang lebih penting. Contohnya, kalau kamu mau membeli HP iPhone keluaran terbaru, kamu harus mikir dong, HP iPhone ini kegunaannya apa. Tapi kalau memang kamu sebagai seorang YouTuber, kamu memang ada kepentingan dalam suatu proyek yang menggunakan HP, menggunakan desain dan itu di dalam HP, oke, itu bisa kamu beli. Tapi kalau enggak, ya udah, kamu beli HP iPhone mungkin hanya tipe yang biasa ataupun secukupnya sesuai dengan kegunaan gitu ya. Ataupun kamu bisa membeli di barang second, karena barang second juga lumayan bagus. Anyar pribadi pun waktu di Jepang dulu sering membeli barang branded itu di contohnya ya kayak di Second Street, terus di Book Off, terus di Cuko. Kenapa? Contohnya aja kamera ya, di Second Street itu masih bagus-bagus. Baju yang bermerek seperti Giyu, Uniqlo, Zara itu juga masih bagus. Dan bahkan ada yang masih baru belum dipakai karena mungkin udah nggak laku ya, stoknya itu udah habis di tokonya, udah nggak dikeluarkan lagi, itu bakal dijual di barang recycle gitu. Jadi salah satunya di Second Street, Book of Cuko, dan itu barangnya masih bagus-bagus.
Ya, oke, yang keenam, masak sendiri dan manfaatkan minimarket di Jepang. Kita emang capek kerja di Jepang, tapi saat kita membeli makanan di luar, oke, sekali dua kali nggak apa-apa, di saat itu waktu libur ataupun di saat itu kita emang lagi nggak enak badan, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk kesehariannya, itu lebih bagus kita masak sendiri. Oke ya, ingat, masak sendiri, jangan makan di luar. Kenapa? Karena untuk porsi makan di Jepang itu lumayan mahal. Tapi ada kok solusinya juga. Kalau emang mau yang murah makan di luar itu seperti kita ke Sukiya, udah gitu Katsuya, McD itu juga lumayan murah. Jadi bisa untuk menghemat budget. Dan untuk minimarket, jadi kalau belanja di minimarket itu untuk kebutuhan memasak yang emang setiap minggu kita beli seperti sayuran, ada nih salah satu supa yang menurut Anyar itu murah, yaitu Velna, Trial, Hiraku. Itu cukup murah-murah, sayurannya hanya 100 yen saja atau kurang lebih 10.000, lumayan banyak untuk porsi satu orang. Dan kalau memang kita udah tahu nih lokasinya, kita tuh harus memburu yang namanya sale. Di Jepang itu barangnya masih bagus, tapi kalau dianya udah menjelang sore ataupun expirednya itu tinggal 1 hari, itu bakalan ada sale. Jadi itu lumayan untuk menghemat dari porsi makan gitu ya. Nah, jadi itu dia 5 tips hidup hemat di Jepang menurut Anyar. Selamat mencoba. Dadah.